Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Heru Atmanata, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah kami, Ibu Yuharti, dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuharti SPD, adalah kepala sekolah SD Negeri 10 Pangkal Pinang, yang mana sebagai posisinya sekarang itu sebagai pimpinan atau kepala sekolah dari salah satu seorang guru yang mengikuti calon guru penggerak periode angkatan ke-9, yaitu Bapak Heru Atmanata. Sekarang dipersilakan Bapak Heru untuk ada beberapa hal mungkin yang akan ditanyakan. Baiklah, Ibu, mungkin selaku pimpinan yang selama ini sudah menjabat di sekolah yang ketiga, di dalam mengambil keputusan, mungkin Ibu punya pengalaman yang menarik yang pengen kita gali dalam kesempatan ini, bahwa di mana ketika mengambil keputusan kita dibenturkan dengan dilema, artinya memberatkan satu pihak, meringankan satu pihak, ambil yang pendapat ini juga sama. Nah, dalam hal seperti itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Ya, pada kasus seperti itu secara pribadi atau mungkin kekeluargaan, kita akan mengambil keputusan yang serba memberatkan. Namun sebagai pimpinan ya kita harus profesional, ya profesional. Yang penting kita ambil jalan yang baik. Nah, baik. Namun bagi yang merasa berat atau kurang baik atau memberatkan dia, yang membuat dilema itu, kita memberi mereka arahan jalan keluarnya sehingga itu sama-sama baik dianggap. Ibu, mungkin bisa diceritakan apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa sebelum pengambilan keputusan tersebut yang Ibu? Ya, yang pertama ya kita minta pendapat juga ya, minta pendapat dengan yang sesama kawan ataupun sesama yang kita anggap di sekolah itu lebih tua ataupun sudah berpengalaman seperti itu ya. Minta pendapat mereka supaya nanti keputusan kita itu benar-benar tepat, sehingga bagi yang merasa berat ataupun merasa yang sebelahnya itu diambil tengah-tengah sehingga dua-duanya merasa enak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada faktornya atau langkahnya? Ada, mungkin ada orang lain sebagai ibu atau gimana? Ya, ada. Salah satunya kita supaya permasalahan itu selesai dan dianggap bahwa itu benar, kita paling tidak di atasan kita kan kita punya pengawas. Dan kata orang tuh, selesai ataupun bagaimanapun pengawas itu seharusnya memang tahu jika memang itu ada permasalahan atau dilema lah di sekolah yang kita pimpin. Ya, pengawas harus tahu, jangan sampai nanti kasus itu tidak selesai atau itu jadi permasalahan yang semakin besar, nanti pengawas itu tidak tahu dan tidak ada kabar atau tahu kabarnya dari orang lain. Apakah semua kasus dilema etika harus diserahkan kepada pengawas atau ada kasus yang memang berat atau gimana menurut Ibu dalam hal ini? Kalau misalnya hanya sekedar ringan dan atau itu pribadi atau orang itu masalah pribadi atau keluarga kita di sekolah lah, ya. Namanya sekolah itu kan adalah keluarga. Siapapun yang berada di sekolah, baik itu guru maupun pendidik dan semuanya yang ada di sekolah itu namanya warga sekolah dan sekolah kita. Jadi mungkin ada yang kasusnya yang tidak terlalu besar, yang bisa kita atasi kita sendiri, ya kita atasi sendiri. Ya kita minta pendapat saja di antara beberapa teman yang mungkin juga akan pendapat yang satu dengan pendapat yang satu itu bisa menjadi dukungan juga buat kita dan bisa juga sebagai kita pengambil keputusan. Perlu tidak kira-kira untuk
mengumpulkan semua teknik guru dan teknik untuk melakukan tersebut, atau hanya memilih orang-orang tertentu saja? Kalau kasusnya itu akan melibatkan ataupun nanti berhubungan dengan semua guru dan teknik, itu perlu kita kumpulkan. Tapi jika ada kasus tertentu yang mungkin di pihak kita orang tuh pihak keluarga yang tertentu, ataupun hanya mungkin sebagian saja yang punya masalah seperti itu ya, nah itu tidak perlu. Atau permasalahannya hanya sekedar pengambilan keputusan kebijakan yang kata orang itu bukan berkenaan nanti dengan semua warga sekolah, itu tidak jadi masalah, kita ambil beberapa orang guru saja. Nah, apalagi kalau misalnya kita di sekolah kita itu kalau mengumpulkan semua guru dan teknik itu kan waktunya memang agak susah, karena memang jam pelajaran kita penuh kan hanya sekedar hari Sabtu saja. Namun jika yang kasusnya kata orang itu sampai guru-guru itu merasa berat, nah itu namanya dilema yang guru-guru juga berat, mungkin ya yang bersangkutan juga berat. Contohnya misalnya pengambilan keputusan kebijakan tentang kantin, seperti itu ya, kebijakan tentang kantin ada yang mau diambil, ada yang pendapatnya dari pihak kantin itu merasa keberatan kalau diambil per tahun. Sementara kalau pihak guru kan yang per tahun itu lebih mudah, tidak menyusahkan. Namun bagi yang pihak kantin itu mereka merasa berat kalau harus dikumpulkan setahun atau setahunnya 2 kali, nah per hari. Nah itu kita ambil, kita kumpulkan semua, karena itu berhubungan juga dengan guru dan teknik kan. Nah kita kumpulkan juga mereka semuanya, baru kita ambil keputusannya, bahwa keputusannya itu sehingga tidak memberatkan dari pihak guru menerima, pihak kantin juga menerima. Ya, menarik sekali Ibu sudah sesuatu yang ingin saya tanyakan tapi sudah Ibu jawab langsung, yaitu memberikan contoh dilema yang ada di sekolah kita. Mungkin bisa Ibu ceritakan juga apa contoh dilema etika yang kita harus minta pendapat dari pengawas sekolah atau dinas pendidikan. Mungkin bisa berbagi di sini selama pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah. Oh iya, salah satunya kemarinnya masalah komite, masalah komite itu saya harus konsultasi dengan kepala dinas, itu sampai ke kepala dinas saya konsultasi. Itu untuk pengambilan keputusan kebijakan apa yang sehingga berhubungan dengan pungutan misalnya. Kadang-kadang bagi kita itu pungutan tidak seberapa, tapi mungkin bagi pihak orang tua atau pihak orang tua yang tahu dengan aturan-aturan undang-undang dan PPPP lah, begitu peraturan-peraturan, mereka itu tidak boleh. Untuk pengambilan keputusannya supaya itu enak juga ataupun tenang di pihak orang tua, terus di pihak sekolah juga tidak merasa bahwa mereka disalahkan waktu itu. Nah saya minta pendapat dari kepala dinas, kepala dinas memberikan, ya Ibu mau ngambil keputusannya apa? Saya bilangnya itu pungutan tidak kita ambil pungutan, ya pungutan tidak kita ambil, seperti misalnya komite itu sebenarnya bukan pungutan tapi sumbangan, tapi mungkin karena ditetapkan bagi pihak orang tua itu sebuah pungutan seperti itu. Nah kita tetap laksanakan, tapi itu bentuknya yang berbeda. Misalnya seperti kas kelas itu dilema bagi guru, wali kelas itu perlu, dan bagi sebagian dari orang tua juga itu perlu. Namun mereka tidak memandang sebagian orang tua yang merasa itu keberatan ya. Tetapi itu untuk keputusan itu saya minta pendapat dengan kepala dinas, sampai kepala dinas yang saya minta ajak ngobrol bagaimana itu sehingga masing-masing itu merasa tidak dirugikan. Jadi orang tua pun rela atau ikhlas memberikan, sedangkan pihak sekolah atau pihak kelas lah, guru kelas itu merasa enak juga, merasa terbantu seperti itu. Oke, baiklah Ibu, menarik sekali. Kita sudah di akhir. Mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, keputusan yang telah Ibu tetapkan dan sudah berjalan, mungkin ada pelajaran yang bisa diambil bagi kami guru tempat atau bagi siapapun. Mungkin Ibu bisa berbagi di sini pelajaran yang dapat diambil dari keputusan yang telah Ibu laksanakan. Itu pesan saya, ataupun sebagai
pedoman untuk bahwa para calon guru penggerak itu ke depannya Bapak Ibu guru penggerak itu diamanatkan ataupun dicalonkan sebagai pimpinan nanti, sebagai pimpinan. Yang pasti satu, bahwa tidak ada pekerjaan yang ringan. Semua pekerjaan itu berat, sebenarnya berat. Karena semua pekerjaan itu tidak ada yang enak, tidak ada yang kata orang tuh mudah, semua. Baik jadi pimpinan, baik jadi guru, tapi yang paling pasti itu jadi pimpinan tetap berat. Karena itu kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Hanya satu kuncinya, kerjakan semuanya berdasarkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu pekerjaan kita kerjakan tanggung jawab, dan kita itu ada gajinya, ada upahnya yang Allah memberikan rezekinya. Tanggung jawab, dan satu, kerjakan segala sesuatunya, apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas. Dengan ikhlas, pasti itu semua akan berjalan tuh, dan kata orang tuh barokah. Amin, insyaallah. Oke, alhamdulillah, demikian wawancara saya dengan kepala sekolah kami SD Negeri 10 Pangkal Pinang. Banyak hal yang dapat saya petik dari wawancara yang singkat dan sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Demikian, Ibu Yuhati, mohon maaf segala kesalahan, segala kata yang salah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.